warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Muyanti dengan NIM 1119045 dari kelas 11 3A 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Uliani dengan NIM 111900458. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Sistem Informasi Akuntansi, Fakultas Teknik dan Informatika. Ruang lingkup penelitian. Dalam penerapannya, si A dibagi menjadi beberapa subsistem. Hal ini dikarenakan si A merupakan sistem yang cukup kompleks, sehingga dibagi menjadi beberapa subsistem untuk memudahkan mengimplementasinya. Subsistem isi A tersebut antara lain siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus penggajian atau sumber daya manusia, siklus produksi, dan siklus keuangan. PT Indomobil Finance Indonesia merupakan sebuah badan usaha nasional yang bergerak di bidang jasa pembiayaan atau leasing perkreditan motor. Proses bisnis operasional PT Indomobil Finance Indonesia dilakukan dengan sistem pembiayaan perkreditan. Jadi perusahaan ini menawarkan jasa pembiayaan kepada customer melalui dealer mobil atau motor, di mana perusahaan ini siap memberikan jasa pembiayaan berupa uang muka untuk pendanaan awal perkreditan motor atau mobil kepada customer, yang dimana nantinya perusahaan ini siap menjadi pihak yang bertanggung jawab langsung kepada dealer, sehingga customer diberikan kenyamanan dalam mencicil pembayaran kepada dealer dengan cara dialihkan kepada perusahaan PT Indomobil Finance Indonesia, dan kenyamanan dalam mengurus berkas perkreditan yang dibutuhkan. Dalam garis besarnya, perusahaan ini siap menjadi perusahaan yang mengcover kebutuhan finansial konsumen. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi PT Indomobil Finance Indonesia. Untuk kepala cabang Cikampek ditempati oleh Bapak Agus Trianta Wibowo. Lalu dibagi lagi menjadi 3, yaitu bagian admin, kolektor, dan marketing. Untuk bagian admin dibagi lagi menjadi 3 orang, yaitu Kak Widya Priyanti, tugasnya di bagian filing, fidusia, keuangan, kasir, dan petty cash. Lalu ada Kak Salma Aulia untuk bagian admin collection dan purchase order. Lalu ada Kak Rizky Riyadi untuk bagian AMU, HRJA, pencairan, BPKB, dan asuransi. Untuk bagian kolektor, PT Indomobil Finance Indonesia cabang Cikampek dibagi lagi menjadi 4 orang, yaitu ada Kak Devia Nugraha dan Kak Alhadi Nur Ali, dan ada Kak Hikmat Kusnandar dan Kak Anti Hadi. Untuk Kak Devia Nugraha dan Kak Alhadi, yaitu ditempatkan di bagian roda 2 atau yang mengurusi pemberkasan kolektor bagian roda 2. Contohnya untuk pemberkasan sepeda motor. Lalu ada Kak Hikmat Kusnandar dan Kak Andri Hadi di bagian roda 4 dan juga CV. Untuk di bagian roda 4 contohnya yaitu seperti mobil. Dan di sini ada bagian marketing atau bagian penjualan dan promotor atau promosi. Untuk PT Indomobil Finance Indonesia cabang Cikampek dibagi lagi menjadi 3 orang. Untuk bagian marketingnya yaitu ada Kak M Sudarmadi, Kak Hikmat Kusnandar, dan Kak Andri Hadi. Untuk Kak M Sudarmadi ditempatkan di bagian roda 2 atau sepeda motor. Lalu ada Kak Hikmat Kusnandar ditempatkan di bagian roda 4 atau mobil. Dan ada Kak Andri Hadi yaitu untuk pemberkasan CV-nya. Berikut terdapat proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama adalah persiapan aplikasi kredit. Pada persiapan aplikasi kredit, prosesnya sebagai berikut. Yang pertama, pada bagian dealer New R2, pihak dealer New R2 mencari calon konsumen dan melengkapi data jika ada. Pada bagian konsumen, calon konsumen berminat mengambil New R2 yang ditawarkan pihak dealer dan berminat untuk mengajukan aplikasi kredit ke PT Indomobil Finance Indonesia. Ketiga, pada bagian dealer New R2, marketing dealer New R2 melengkapi persyaratan di dalam permohonan aplikasi kredit ke PT Indomobil Finance Indonesia. 4. Pada bagian account officer menerima permohonan aplikasi kredit dan mengecek serta melengkapi persyaratan, kemudian melakukan survei ke tempat konsumen dan menandatangani formulir permohonan kredit dan panduan pembayaran angsuran dan price list R2. 5. Pada bagian konsumen, account officer melakukan survei ke lokasi konsumen dan jika dibutuhkan
dapat melengkapi seluruh persyaratan kredit yang belum terpenuhi. 6. Pada bagian akun officer, jika dokumen sudah diisi dengan lengkap, selanjutnya kembali ke kantor dan melaporkan order tersebut ke admin purchase order dan tagihan untuk dilakukan cek apakah konsumen masuk ke dalam blacklist PT Indomobil Finance Indonesia atau tidak. 7. Pada bagian admin purchase order dan tagihan, melakukan pengecekan blacklist PT Indomobil Finance Indonesia terhadap nama konsumen yang bersangkutan. Jika nama konsumen yang masuk daftar blacklist, maka proses aplikasi kredit tidak dilanjutkan. Jika nama konsumen tidak masuk daftar blacklist, maka selanjutnya akun officer membuat laporan hasil survei. 8. Pada bagian akun officer, melengkapi laporan hasil survei untuk kemudian diberikan ke koordinator purchase order beserta seluruh persyaratan aplikasi kredit. Yang kedua ada analisa dan persetujuan kredit. Berikut prosesnya. Yang pertama, pada bagian koordinator, akun officer atau kepala cabang menerima dan memeriksa kelengkapan seluruh dokumen, kemudian melakukan konfirmasi langsung ke konsumennya yang bersangkutan untuk memastikan kesesuaian data pada aplikasi kredit. 2. Pada bagian koordinator, akun officer atau kepala cabang, jika hasil konfirmasi dengan konsumen tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam aplikasi kredit, maka proses aplikasi kredit tidak dilanjutkan. Namun, jika hasil konfirmasi dengan konsumen sesuai dengan data yang tercantum dalam aplikasi kredit, maka selanjutnya meminta persetujuan kepala cabang atau LHS. Koordinator AU menandatangani LHS dan membagi jenis calon konsumen menjadi usaha perorangan, orang perorangan, dan badan usaha. 3. Pada bagian koordinator, akun officer atau kepala cabang selanjutnya mengirim dokumen sesuai jenis calon dokumen. Yang pertama, mengirim seluruh dokumen persyaratan pengajuan kredit baik untuk konsumen, badan usaha, usaha perorangan maupun orang perorangan ke kepala cabang. Kedua, mengirim dokumen perizinan dan pendirian perusahaan ke legal atau pusat untuk konsumen badan usaha. 4. Pada bagian legal, yaitu pusat, menerima dan mengecek dokumen perizinan dan pendirian perusahaan, kemudian mengeluarkan memo internal yang berisikan rekomendasi dari legal ke kepala cabang. 5. Pada bagian kepala cabang menerima dan memeriksa seluruh dokumen yang telah diperiksa dan dianalisa oleh legal sebelumnya, kemudian menandatangani LHS. Level otoritas ini juga berlaku untuk auditional order dan konsumen yang sama. Bila tidak, maka selesai. Bila iya dan sesuai limit otorisasi, maka selanjutnya diserahkan ke koordinator akun officer atau kepala cabang. Bila iya atau tidak dan di luar limit otorisasi, selanjutnya diserahkan ke kepala area untuk mendapatkan persetujuan. Beri keterangan bila tidak disetujui. Menerima informasi dari legal bahwa aplikasi kredit yang diajukan tidak memenuhi persyaratan persetujuan dengan penyimpangan. Pertama, jika persetujuan dengan penyimpangan disetujui, maka diteruskan ke kepala area. Jika persetujuan dengan penyimpanan tidak disetujui, maka selesai. 6. Pada bagian kepala area menerima persetujuan aplikasi kredit yang telah diperiksa kepala cabang sebelumnya dan melakukan analisa kelayakan kredit untuk menentukan apakah aplikasi disetujui atau tidak. 7. Pada bagian direktur operasional cabang menerima persetujuan aplikasi kredit yang telah diperiksa oleh kepala area sebelumnya dan melakukan analisa kelayakan kredit untuk menentukan apakah aplikasi disetujui atau tidak. 8. Pada bagian direktur menerima persetujuan aplikasi kredit yang telah diperiksa oleh direktur operasional cabang sebelumnya dan melakukan analisa kelayakan kredit untuk menentukan apakah aplikasi disetujui atau tidak. 9. Pada bagian presiden direktur menerima persetujuan aplikasi kredit yang telah diperiksa oleh direktur sebelumnya dan melakukan analisa kelayakan kredit untuk menentukan apakah aplikasi disetujui atau tidak. 10. Pada bagian koordinator akun officer atau kepala cabang menerima persetujuan aplikasi kredit yang telah disetujui, kemudian menyiapkan MPAP, FPK, SPP bila ada, memo internal, rekomendasi legal bila ada, dan seluruh persyaratan pengajuan kredit yang telah disetujui untuk diberikan kepada admin purchase order dan tagihan. 11. Pada bagian admin purchase order dan tagihan menerima, memeriksa, dan menyimpan dokumen yang telah disetujui. 12. Pada bagian admin purchase order dan tagihan, jika dokumen sudah lengkap, selanjutnya menginput data pengajuan kredit ke dalam sistem, kemudian hasil input berupa perincian perhitungan dicetak dan ditandatangani, kemudian meminta persetujuan koordinator akun officer dan FAD head.
13. Pada bagian koordinator, akun officer atau kepala cabang menerima dan memeriksa perincian perhitungan. Bila setuju, maka ditandatangani. 14. Pada bagian FAD Head, menerima dan memeriksa perincian perhitungan. Bila setuju, maka ditandatangani. Yang kedua, proses sistem bisnis berjalan yaitu akad atau perjanjian kredit dan pembuatan purchase order atau PO. Adapun prosesnya yaitu 1. Pada bagian admin purchase order dan tagihan menerima perincian perhitungan yang telah disetujui dan diarsipkan. Selanjutnya mempersiapkan form perjanjian kredit. 2. Pada bagian akun officer menerima dan memeriksa form perjanjian kredit yang telah dicetak. Jika dokumen sudah lengkap, selanjutnya ke tempat konsumen atau kantor cabang, tergantung kesediaan konsumen dalam menentukan lokasi penandatanganan perjanjian kredit. 3. Pada bagian konsumen menerima dan memeriksa form perjanjian kredit. Bila setuju, maka ditandatangani. 4. Pada bagian akun officer menerima form perjanjian kredit yang telah ditandatangani konsumen, kemudian meminta tanda tangan kepala cabang. 5. Pada bagian kepala cabang menandatangani form perjanjian kredit. Adapun proses pembuatan purchase order adalah sebagai berikut. 1. Pada bagian admin purchase order dan tagihan menerima dan memeriksa form perjanjian kredit yang telah ditandatangani konsumen dan kepala cabang. 2. Pada bagian admin purchase order dan tagihan, jika tanda tangan dan dokumen sudah lengkap, selanjutnya menginput data konsumen ke sistem dan mencetak purchase order, kemudian meminta tanda tangan kepala cabang atas PO tersebut. 3. Pada bagian kepala cabang menerima dan memeriksa PO terlampir seluruh dokumen kredit. Bila setuju, maka ditandatangani. 4. Pada bagian admin PO dan tagihan menerima PO yang telah ditandatangani, kemudian mengirim PO tersebut pada dealer New R2. Proses sistem bisnis berjalan yang ketiga yaitu serah terima kendaraan dan pengiriman tagihan dealer. Adapun proses pembuatan serah terima kendaraan dan pengiriman tagihan dealer yaitu 1. Pada bagian dealer New R2 menerima PO kemudian memberitahu konsumen untuk melakukan pembayaran pertama. 2. Pada bagian konsumen menerima konfirmasi dari dealer untuk melakukan pembayaran pertama. 3. Pada bagian dealer New R2, dealer melakukan pertama, dealer menerima pembayaran pertama. 2. Menyerah kendaraan ke konsumen. 3. Mengirim dokumen tagihan dealer ke PT Indomobil Finance Indonesia. 4. Menerima informasi dari PT Indomobil Finance Indonesia apabila konsumen belum menerima kendaraan. Proses yang keempat, pada bagian konsumen menerima kendaraan dan menandatangani surat jalan. 5. Pada bagian admin PO dan tagihan menerima dan mengecek kelengkapan tagihan dealer. Jika dokumen tagihan dealer sudah lengkap, selanjutnya melakukan konfirmasi ke konsumen. 6. Pada bagian konsumen menerima konfirmasi dari PT Indomobil Finance Indonesia mengenai penerimaan kendaraan. Selanjutnya sistem bisnis berjalan yaitu pembayaran dealer. Adapun proses pembayaran dealer yaitu pertama, pada bagian admin PO dan tagihan, FAD Head atau PAC, dan kepala cabang yaitu bila admin PO dan tagihan menerima konfirmasi belum diterima, maka dinyatakan kembali ke dealer. 2. Bila admin PO dan tagihan menerima konfirmasi diterima, maka selanjutnya mencatat hasil konfirmasi konsumen pada surat jalan. 3. Pada bagian admin PO dan tagihan, FAD Head atau PAC dan kepala cabang admin PO dan tagihan melakukan input pada sistem, kemudian mencetak dan mempersiapkan dokumen perintah bayar. 4. Pada bagian admin PO dan tagihan, FAD Head atau PAC dan kepala cabang admin PO dan tagihan, FAD Head atau PAC dan kepala cabang memeriksa dan menandatangani dokumen perintah bayar dealer, selanjutnya mengirim dokumen ke finance atau pusat untuk proses pembayaran ke dealer, serta melengkapi kekurangan dokumen jika ada. 5. Pada bagian finance atau pusat menerima seluruh dokumen tagihan dealer melalui fax atau email, dan menerima dan memeriksa dokumen yang dikirim oleh admin PO dan tagihan. Pada bagian finance atau pusat, bila dokumen sudah lengkap, selanjutnya melakukan proses pembayaran tagihan dealer dan mencetak surat transfer bank pembayaran dealer atau STBPD, register purchase order, dan bukti pencairan direct atau BPD. 7. Pada bagian accounting di pusat menerima dan mengarsipkan dokumen dari. Setelah menjelaskan mengenai proses sistem bisnis berjalan, selanjutnya terdapat diagram aktiviti sistem berjalan. Diagram aktiviti sistem berjalan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada use case dan activity yang diagram. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Pada use case diagram, yang pertama yaitu persiapan aplikasi kredit.
Pada persiapan aplikasi kredit ini terdapat 4 aktor. Yang pertama yaitu dealer new R2, konsumen, akun officer atau AO, dan juga admin purchase order dan tagihan. Berikut sistem pada persiapan aplikasi kredit. Use case yang kedua yaitu analisa dan persetujuan kredit. Aktor-aktornya yaitu koordinator AO, cakupan cabang, yaitu konsumen yang dibagi menjadi badan usaha, usaha perorangan, dan UP, dan juga ada badan usaha. Lalu ada aktor legal, pusat, dan kepala cabang. Dan berikut sistem pada analisa dan persetujuan kredit. Lalu use case yang ketiga yaitu persetujuan kredit. Terdapat 4 aktor yaitu kepala area, lalu ada direktur operasional cabang, ada direktur dan presiden direktur. Dan berikut sistem pada persetujuan kredit. Lalu use case yang keempat yaitu akad atau perjanjian kredit. Terdapat 4 aktor. Yang pertama ada koordinator officer atau kepala cabang, lalu ada feed hit, lalu ada akun officer, dan yang terakhir aktor admin purchase order dan tagihan. Nah, berikut sistem pada akad atau perjanjian kredit. Lalu use case yang kelima ada akad perjanjian kredit dan pembuatan purchase order. Terdapat 4 aktor. Yang pertama yaitu ada konsumen, kedua akun officer atau AO, yang ketiga admin PO dan tagihan, dan yang keempat yaitu kepala cabang. Berikut sistem terjadi pada akad atau perjanjian kredit dan pembuatan purchase order atau PO. Use case yang keenam yaitu serah terima kendaraan dan pengiriman tagihan dealer. Terdapat 3 aktor. Yang pertama yaitu dealer new R2, yang kedua konsumen, yang ketiga admin PO dan tagihan. Dan berikut sistem yang terjadi pada serah terima kendaraan dan pengiriman tagihan dealer. Dan terakhir use case ketujuh yaitu ada pembayaran dealer. Di sini terdapat 5 aktor. Yang pertama ada admin PO dan tagihan, yang kedua FAD hit atau PIC, yang ketiga kepala cabang, yang keempat finance atau pusat, dan yang kelima akunting pada pusat. Dan berikut sistem yang terjadi pada pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan untuk activity diagram. Untuk yang pertama, activity diagram PT Infi cabang Cikampek, yaitu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu ada dealer, lalu ada konsumen, ada AO, akun officer, lalu ada admin PO dan tagihan. Nah, untuk dealer, tugas yang pertama yaitu mencari calon konsumen atau melengkapi kekurangan data jika data tersebut telah tersedia. Lalu kita kembali ke bagian konsumen. Konsumen mengambil pengajuan dari dealer yang ditawarkan, dan jika berminat untuk mengajukan aplikasi ke kredit ke perusahaan Infi. Lalu konsumen mengajukan persyaratan wajib untuk pengajuan kredit. Sudah itu, kita lihat di bagian akun officer atau bagian AO. Di bagian AO, akun officer tugasnya menerima permohonan aplikasi kredit dan mengecek serta melengkapi persyaratan. Lalu di sini dikembalikan lagi kepada dealer. Ketika sudah diterima oleh AO, maka dealer kembali melengkapi persyaratan di dalam permohonan aplikasi kredit Infi. Jika
jika adanya sebuah kekurangan. Lalu sudah itu dikembalikan lagi ke AO jika persyaratan tersebut telah terpenuhi. Jika sudah siap semua persyaratan, maka AO melakukan survei ke tempat konsumen, mengisi dan menandatangani formulir permohonan kredit atau FPK. Lalu sesudah melakukan survei, maka si konsumen kembali mengecek persyaratan dan melengkapi jika ada kekurangan. Sesudah itu dicek kembali oleh AO, dan di sini memang untuk pengecekannya itu banyak karena untuk pemasukan aplikasi kredit ini banyak sekali data-data yang diperlukan. Jika AO sudah mengecek, maka ada dua keputusan, yaitu lengkap atau tidak. Jika tidak, maka dikembalikan lagi kepada dealer, yaitu untuk melengkapi kekurangan yang ada atau mencari calon konsumen yang baru. Jika lengkap atau sudah tersedia seluruh persyaratan, maka dari bagian AO akan melaporkan order tersebut ke admin PO dan tagihan untuk dilakukan cek apakah konsumen masuk dalam blacklist IMVI. Jadi kalau si konsumen itu ada atau terdaftar sebagai nama blacklist dalam IMVI, biasanya yang masuk ke dalam blacklist IMVI atau blacklist ke dalam catatan hitam itu adalah nama-nama yang mungkin punya masalah atau bermasalah dalam pembayarannya. Lalu jika tidak ada dalam catatan blacklist atau catatan hitam, maka admin PO akan melakukan pengecekan terhadap blacklist catatan tersebut, apakah konsumen itu yang bersangkutan termasuk atau tidak. Jika tidak, maka admin PO akan kembali ke akun officer atau admin AO dan mengisi laporan hasil survei atau LHS. Dan jika iya, maka proses tidak akan dilanjutkan karena itu di luar dari prosedur yang ada. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan activity diagram yang kedua, yaitu analisa dan persetujuan kredit. Jadi di sini ada 3 tabel ya, yaitu ada tabel koordinator AO, lalu ada tabel legal untuk pusat, lalu ada tabel kaca. Yang pertama kita lihat dulu untuk tabel koordinator AO ya. Untuk tabel koordinator AO dimulai dari tabel pertama. Alurnya seperti ini. Koordinator AO menerima dan memeriksa kelengkapan seluruh dokumen dari akun official atau dari AO. Jadi dokumen yang tadi yang sebelumnya yang telah dilengkapi oleh akun official dicek kembali, diterima kembali oleh koordinator AO. Lalu koordinator AO melakukan konfirmasi langsung ke konsumen untuk memastikan kesesuaian data pada aplikasi kredit. Jadi dikonfirmasi ulang nih kepada konsumennya sudah sesuai atau belum data yang masuk dengan persyaratan yang ada. Lalu jika data dan konfirmasinya sudah sesuai atau sinkron, maka ada 2 kemungkinan, yaitu tidak atau ya. Jika data dan konfirmasinya tidak sesuai, maka proses berhenti atau tidak dapat dilanjutkan. Namun jika data dan konfirmasi sesuai atau tak sinkron, maka proses akan berlanjut. Maka di sini kita akan mengambil yang proses berlanjut. Jadi kita lihat untuk di tabelnya, jika proses telah berlanjut atau sudah lengkap data dan persyaratannya dan sesuai dan sinkron, maka koordinator menandatangani LHS atau lembar hasil survei dan membagi jenis calon konsumen. Jadi konsumen ini dibagi lagi, yaitu ada konsumen BU, badan usaha, konsumen UP, usaha persamaan, dan UP atau operator list. Maka di sini konsumen-konsumen tersebut sama-sama menyerahkan seluruh dokumen persyaratan persetujuan kredit kepada kepala cabang. Jadi semuanya ini persyaratannya masuk hingga ke kepala cabang. Lalu khusus ya untuk konsumen BU, di sini kita bahas untuk konsumen BU dulu. Untuk konsumen BU mengirim dokumen perizinan dan pendirian perusahaan. Karena dia berbentuk badan usaha, maka dia harus ada surat izin dan surat pendirian usaha. Lalu surat atau dokumen ini disampaikan kepada legal untuk pusat. Maka legal menerima dan mengecek dokumen perizinan dan pendirian perusahaan, lalu mengirimkannya kepada koordinator AO atau kepala cabang. Jadi dicek semua dokumen perizinannya dari legal untuk pusat, apakah dokumen perizinan ini telah lengkap dan terdaftar. Maka di
legal dan pusat mengeluarkan memo internal. Nah, memo internal ini berisi adanya keputusan, semisal nih persyaratannya atau perizinan dan pendirian perusahaannya ini di legal di pusat itu ada kekurangan, maka legal mengirimkan memo internal. Memonya ini, jika tambahan persyaratan ini diperlukan, ya maka memo internal ini diteruskan kepada kepala cabang. Lalu kepala cabang menerima informasi bahwa aplikasi kredit yang diajukan tidak memenuhi atau memerlukan tambahan persyaratan. Misalnya itu diperlukan tambahan persyaratan karena dokumen perizinannya tidak lengkap. Nah, di sini ada dua kemungkinan ya, kenapa diperlukannya tambahan persyaratan. Karena ada terjadinya penyimpangan atau SPP ya, ketika ada dokumen perizinan atau pendirian perusahaan yang tidak lengkap. Dan di sini pun penyimpangannya atau kesalahan itu terbagi menjadi dua. Jika penyimpangan atau SPP-nya menurut Kacap tidak dapat dilanjut, maka proses akan selesai. Namun jika masih memang diperlukan tambahan, dokumen tambahan dan bisa untuk dilanjut, maka diserahkan kepada kepala area atau otorisasinya diserahkan kepada kepala area. Nah, di sini kita bahas lagi untuk tambahan persyaratan yang perizinan tadi. Jika tambahan persyaratannya tidak diperlukan, misalnya tidak perlu adanya tambahan persyaratan, maka kita masuk ke tabel Kacap. Kepala cabang menerima dan memeriksa seluruh dokumen yang telah diperiksa dan dianalisa oleh legal sebelumnya. Pasti dokumen sebelumnya itu telah diperiksa dan telah dianalisa oleh legal. Dan ketika sudah diterima oleh kepala cabang telah diperiksa, maka kepala cabang menandatangani LHS atau lembar hasil survei yang telah dianalisa oleh legal. Level otorisasi ini juga berlaku untuk AO dan dari konsumen yang sama. Misalnya AO dari konsumen pun sama seperti itu, maka otorisasinya atau alurnya sama seperti kasus yang ini. Lalu di sini jika disetujui ya, maka diarahkan ke kepala area. Itu pun kalau tidak pun sama, diarahkan kepada kepala area. Jadi otorisasinya dipindahkan kembali kepada atau diberikan kepada kepala area ya, lebih tepatnya diberikan. Lalu jika tidak disetujui, maka proses tidak akan dilanjutkan. Namun jika disetujui, maka diserahkan kepada koordinator AO juga. Jadi koordinator AO juga berhak untuk menerima dan kepala area juga berhak untuk menerima. Gitu. Itu untuk analisa dan persetujuan kredit. Baik, untuk yang selanjutnya ada activity diagram yang ketiga, yaitu untuk persetujuan kredit. Jadi untuk diagram activity yang ketiga, persetujuan kredit itu ada 4 tabel ya, 4 tabel. Yang pertama ada kepala area, direktur operasional cabang, direktur, dan presiden direktur. Maka alurnya dimulai dari kepala area. Kita lihat terlebih dahulu. Untuk tabel pertama, kepala area. Di sini kepala area menerima persetujuan aplikasi kredit yang telah diperiksa oleh Kacap. Jadi dokumen yang tadi telah diperiksa oleh kepala cabang, maka dikirim kepada kepala area atau diberikan kepada kepala area ya. Jadi sudah diterima, maka di sini ada beberapa option atau pilihan. Jika disetujui, maka kepala area mengirimkan kepada koordinator AO atau Kacap jika itu telah disetujui ya. Jika tidak, maka proses tidak akan berlanjut atau prosedur berhenti sampai di kepala area. Lalu jika iya atau tidak pun, maka dokumen tersebut pun akan sampai kepada direktur operasional cabang. Jadi direktur operasional cabang juga punya hak untuk mengetahui. Nah, sudah mengetahui menerima persetujuan aplikasi dari kepala area, maka direktur operasional cabang pun mempunyai beberapa option. Jadi di setiap bagian itu mempunyai option tersendiri, yaitu semisalnya direktur operasional cabang ini tidak menyetujui aplikasi yang diberikan oleh kepala area kepadanya, maka proses akan berhenti atau tidak dilanjutkan, tidak dapat dilanjutkan. Namun jika direktur operasional cabang menyetujui, maka mengirim
kembali kepada koordinator AO dan Kacab. Jadi dikirim ulang nih kepada koordinator AO atau kepala cabang. Jadi direktur juga menyetujui gitu. Namun jika iya atau tidak pun, maka dokumennya pun akan sampai kepada direktur. Nah, direktur juga berhak tahu dong untuk dokumen persetujuan kredit. Jadi sekecil apapun itu dokumen persetujuan kredit atau aplikasi-aplikasi kreditnya, itu kepala area, kepala cabang, direktur operasional cabang, direktur itu berhak tahu ya, dan berhak mengetahui. Lalu sudah itu sampai di direktur pun memiliki optionnya seperti direktur operasional cabang. Jika tidak disetujui, maka proses berhenti. Jika iya atau disetujui, maka dikirimkan kepada koordinator AO atau Kacab. Lalu jika iya atau tidak pun, sampai dokumennya kepada presiden direktur. Jadi presiden direktur pun berhak tahu. Maka presiden direktur menerima persetujuan aplikasi. Jadi aplikasinya pun telah diterima oleh presiden direktur, dicek, lalu presiden direktur memiliki option dari presiden direktur itu hanya dua, yaitu jika tidak maka tidak akan dilanjutkan, jika iya maka ia akan dikirim kepada koordinator. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas activity diagram yang keempat, yaitu ada akad atau perjanjian kredit. Bisa dilihat di layar monitor teman-teman sekalian, ada 4 tabel, yaitu tabel koordinator AO atau Kacab, tabel admin PO dan tagihan, tabel FID atau PIC, lalu ada tabel account officer. Nah, untuk activity diagram yang keempat ini, alur awalnya dimulai dari tabel koordinator AO, yaitu yang pertama menerima persetujuan aplikasi kredit, sudah itu menyiapkan LHS, FPK, SPP, memo internal, rekomendasi legal, dan seluruh persyaratan pengajuan kredit yang telah disetujui. Jadi, jika sudah menerima persetujuan aplikasi kredit, maka koordinator AO mempersiapkan dokumen-dokumen yang tadi telah disebutkan. Nah, setelah itu, dokumen yang telah disediakan tadi itu lalu dikirim kepada admin PO dan tagihan, kepada bagian FID atau PIC, lalu kepada bagian account officer. Nah, ketika dokumen itu sampai di admin PO, maka ada 2 option, yaitu di admin PO optionnya lengkap atau tidak. Jika lengkap, maka dokumen tadi akan diinput dan data pengajuan kredit ke dalam sistem. Jadi diinput ke dalam data pengajuan kredit ya. Sudah itu akan menghasilkan hasil inputan berupa perincian perhitungan. Jadi jika sudah selesai diinput datanya, maka ada hasil keluaran atau output. Jadi outputnya itu merupakan perincian perhitungan yang telah dicek dan ditandatangani. Jadi sesudah ditandatangani, maka dikirim kembali kepada koordinator AO atau Kacab untuk diperiksa kembali perincian dan perhitungannya. Dan di sini pun ada option iya atau tidak. Jika di koordinator AO telah disetujui, berarti telah setuju ya hasil perhitungan dari admin PO dan tagihan, maka dikirimkan kepada bagian FID atau PIC. Nah, bagian FID atau PIC ini menerima dan memeriksa kembali perincian perhitungannya, dan di sini pun ada 2 option sama. Dan jika dia menyetujui atau menandatangani, maka proses selesai di FID atau bagian PIC. Jika tidak, maka dia akan mempersiapkan form perjanjian kredit. Jadi ada form perjanjian kreditnya, dan juga dia akan menerima dan memeriksa kembali perincian perhitungannya. Nah, lalu kita lihat di tabel account officer atau AO, dan sama di bagian AO pun akan menerima dokumen yang awal tadi telah disebutkan, yaitu LHS, FPK, SPP, memo internal, rekomendasi legal, dan lain-lain. Nah, jika telah sampai di account officer, maka account officer akan menerima dan memeriksa form perjanjian kredit yang telah dicetak. Jadi tadi kan di bagian FID atau PIC itu telah dibuat form perjanjian kredit, maka diperiksa kembali oleh account officer. Sesudah itu di account officer itu ada 2 option kembali, yaitu iya atau tidak. Jika dokumen dirasa sudah lengkap, maka proses akan dilanjutkan menuju ke tempat konsumen kantor ya, ke
konsumen kantor cabang untuk melihat ketersediaan konsumen dalam menentukan lokasi penandatanganan perjanjian kredit. Jadi kalau misalnya sudah lengkap, maka local officer akan menuju ke tempat konsumen kantor cabang untuk menanyakan ketersediaannya kapan nih kira-kira bisa ketemu, bisa meet untuk menandatangani perjanjian kredit ini. Jadi prosesnya itu sesudah ditandatangani, sudah lengkap, maka langsung dikonfirmasikan pada konsumen, khususnya konsumen apakah sudah bersedia untuk menandatangani dokumen yang telah dicetak, itu berupa dokumen perjanjian atau perhitungan perincian pembayaran kredit. Oke, nah itu sekilas mengenai akad atau perjanjian kredit. Oke, sekarang ada activity diagram yang kelima, yaitu mengenai akad atau perjanjian kredit dan pembuatan purchase order atau PO ya. Jadi di sini ada empat tabel, bisa dilihat oleh teman-teman sekalian di layar monitor. Dan untuk awal mula alurnya itu dimulai dari tabel konsumen. Dari tabel konsumen menerima dan memeriksa form perjanjian kredit. Jadi tadi form perjanjian kredit yang direncanakan oleh AO untuk dimitkan, diperbincangkan, dijanjikan kepada konsumen atau janji bertemu ya di sini konteksnya, yaitu untuk membahas penandatanganan ketersediaan konsumen terhadap surat perjanjian kredit. Nah, sudah ini di akad atau perjanjian kredit dan proses pembuatan purchase, yang pertama konsumen menerima terlebih dahulu. Pastikan konsumen menerima terlebih dahulu dan memeriksa form perjanjian kredit. Nah, di sini ada dua option, yaitu ketika dia menyetujui dan menandatangani maka akan lanjutkan, jika tidak maka akan kembali ke koordinator AO atau kepala cabang. Nah, jika iya, maka kita lanjut ke proses local officer atau tabel AO ya. Di sini menerima form perjanjian kredit yang telah ditandatangani konsumen, kemudian meminta tanda tangan kacap. Jadi AO menerima form perjanjian yang sudah ditandatangani konsumen, maka dia pun akan meminta tanda tangan kepala cabang. Sesudah itu di bagian kepala cabang pun akan menerima form perjanjian kredit. Kepala cabang menerima form perjanjian kredit. Kemudian ada dua option di sini ya. Di sini optionnya ya atau tidak. Option di sini, jika kepala cabang menyetujui dan menandatangani maka proses akan dilanjutkan. Jika tidak, maka akan kembali kepada koordinator AO atau kepala cabang. Untuk proses yang lanjut, maka di sini kita lihat di tabel akan dilanjutkan kepada admin PO dan tagihan. Nah, admin PO menerima dan memeriksa form perjanjian kredit yang telah ditandatangani konsumen dan kacap. Jadi dikirim kembali kepada admin PO dan sudah menerima dan memeriksa, maka di sini admin PO pun punya dua option, yaitu lengkap atau tidak. Jika lengkap, maka proses akan dilanjutkan ke dalam proses pengimpunan data konsumen ke sistem, lalu mencetak purchase order, lalu meminta tanda tangan kepala cabang, lalu menerima PO yang telah ditandatangani. Jadi menerima PO yang telah ditandatangani tersebut, maka dikirim kepada kepala cabang. Nah, di kepala cabang ini memiliki option yaitu jika ia menyetujui, maka proses akan berlanjut, yaitu dia menerima dan memeriksa PO alternatif ke seluruh dokumen kredit. Sudah itu, jika ia tidak menyetujui, maka proses berhenti. Dan untuk di bagian ini sendiri, ketika sudah selesai semuanya prosesnya, maka kepala cabang akan mengirim PO tersebut kepada admin PO dan tagihan yang telah disetujui dan ditandatangani. Maka admin PO dan tagihan akan menerima PO yang telah ditandatangani dan mengirim PO tersebut pada dealer New R2 atau dealer roda 2. Jadi seperti itu kurang lebih untuk activity diagram akad atau perjanjian kredit dan pembuatan purchase order. Oke teman-teman, kali ini kita lanjut untuk activity diagram yang ke-6, yaitu ada serah terima kendaraan dan pengiriman tagihan dealer.
Jadi yang pertama di sini ada 3 tabel ya, tabel dealer, konsumen, dan admin PO dan tagihan. Nah, bisa kita lihat untuk alur awal mulainya yaitu diawali oleh admin tabel dealer atau dealer. Nah, di sini dealer terlebih dahulu menerima PO, kemudian memberitahu konsumen untuk melakukan pembayaran pertama. Jadi diberitahu kepada konsumen bahwa telah keluar surat PO-nya. Dan sesudah itu kita lihat di sini lanjut ke konsumen. Dari sini ya, konsumen menerima konfirmasi dari dealer untuk melakukan pembayaran pertama. Jadi dia telah menerima konfirmasi dari dealer. Nah, dikembalikan lagi kepada dealer, yaitu konfirmasi berikut itu berupa menerima pembayaran pertama, menggunakan kendaraan konsumen, pengiriman dokumen tagihan dealer ke inti, lalu menerima konfirmasi dari inti apabila konsumen belum menerima kendaraan. Nah, sudah itu dikembalikan kembali kepada konsumen. Konsumen menerima kendaraan dan menandatangani surat jalan. Jadi kendaraannya sudah diterima, maka ditandatangani surat jalannya ya. Nah, sesudah dari situ perlengkapan yang tadi diberikan kepada konsumen diberikan juga kepada admin PO dan tagihan. Nah, diperlihatkan juga ya kepada admin PO dan tagihan. Nah, setelah itu admin PO dan tagihan menerima mengecek kelengkapan tagihan dealer. Nah, di sini ada 2 option, yaitu jika lengkap maka proses berlanjut, jika tidak maka akan dikembalikan kepada konsumen. Nah, jika lengkap maka melakukan konfirmasi ke konsumen mengenai nama penerima, kendaraan yang diterima, dan tanggal pengiriman kendaraan. Jadi kita lakukan konfirmasi oleh admin ya. Sesudah itu konsumen menerima konfirmasi dari inti mengenai penerimaan kendaraan dari admin PO. Next, kita lanjut untuk activity diagram yang ketujuh, yaitu pembayaran dealer ya. Untuk activity diagram yang ketujuh, pembayaran dealer, alur mulainya itu dimulai dari tabel admin PO dan tagihan. Nah, bisa dilihat di sini admin PO dan tagihan. Yang pertama menerima konfirmasi dari konsumen, lalu kendaraan diterima, dan sesudah itu admin PO dan tagihan mencatat hasil konfirmasi konsumen pada surat jalan ya. Pada hasil surat jalan. Nah, sesudah itu admin PO dan tagihan melakukan input pada sistem, dimasukkan kepada sistemnya. Nah, sesudah itu keluarlah hasil outputnya. Outputnya itu berupa dokumen perintah bayar pajak dealer. Nah, sesudah itu lanjut kepada admin PO dan tagihan dan kacak menandatangani dokumen perintah bayar dealer. Nah, sesudah itu next kembali mengirim dokumen ke finance atau ke pusat untuk proses pembayaran dealer serta melengkapi dokumen yang kurang. Jadi pada pusat agar yang bisa tahu ya. Dan sesudah itu di pusat di finance-nya itu diterima melalui fax atau diterima melalui email. Nah, bisa di option, bisa email atau bisa email. Nah, di sini sama saja hasilnya yaitu menerima dan memeriksa dokumen yang dikirim oleh admin PO dan tagihan. Kita dulu sebelum diproses kembali. Nah, setelah itu di finance ada 2 option, yaitu lengkap atau tidak. Jika tidak maka akan dikembalikan kepada admin PO dan tagihan untuk diperiksa kembali sebelum ditandatangani. Nah, jika dokumen dirasa telah lengkap maka prosesnya akan berlanjut dan akan melakukan pembayaran tagihan dealer dan mencetak daftar permintaan biaya bayar dealer ke pusat. Jadi dicetak daftar permintaan bayarnya, lalu surat transfer bank pembayaran atau STBPJ-nya pembayaran dealer, lalu ada register order, lalu ada bukti pencairan dan dokumen-dokumen yang harus diproses untuk proses pembayaran dealer. Lalu dilanjut kepada accounting atau bagian keuangan ya. Accounting di sini dimaksud bukan dari accounting langsung ke accounting pusatnya itu. Dokumen diarsipkan oleh bagian accounting untuk memiliki jika sudah siap semuanya maka diarsipkan oleh bagian Contoh dokumen masukan. Yang pertama,
Nama dokumennya yaitu Formulir Pengenalan Kredit R2. Fungsinya untuk persyaratan wajib dokumen untuk pengajuan aplikasi kredit R2. Sumbernya akun officer atau AO. Tujuannya untuk konsumen orang perorangan, usaha perorangan, dan badan usaha. Medianya yaitu kertas, jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya setiap ada pengajuan aplikasi kredit. Dan berikut bentuk dokumennya. Dokumen masukan yang kedua, nama dokumennya yaitu Laporan Hasil Survei Roda 2. Fungsinya untuk persyaratan wajib dokumen untuk pengajuan aplikasi kredit R2. Sumbernya dari Credit Marketing Officer. Tujuannya untuk akun officer. Medianya yaitu kertas, jumlahnya 1 lembar. Frekuensinya yaitu setiap melakukan survei ke lokasi konsumen. Dan berikut bentuk dokumennya. Indobuana Auto Raya atau cabangnya dari PT Indomobil Auto Finance. Nah, di sini dokumen keluaran, nama dokumennya purchase order, fungsinya yaitu sebagai persyaratan wajib dokumen untuk pengajuan aplikasi kredit roda 2 atau sepeda motor. Lalu di sini sumbernya dari admin purchase order, PO, dan juga tagihan. Nah, tujuannya ditujukan kepada dealer untuk diserahkan kepada konsumen ya. Lalu medianya yaitu sebagai kertas, jumlahnya 1 lembar, dan frekuensinya setiap melakukan pengajuan aplikasi kredit. Maka akan ada dokumen output atau keluaran, yaitu berupa purchase order ya. Jadi untuk bentuk dokumen saya lihat di dan untuk selanjutnya ada pembahasan otomatis pembukaan masalah. Bisa dilihat di layar monitor. Untuk poin pertama, adanya toko yang melakukan kecurangan seperti memasukkan tanda tangan calon nasabah. Hal ini mengakibatkan pengajuan tersebut sulit untuk disetujui karena apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan leasing tidak mau bertanggung jawab. Jadi banyak banget di kantor-kantor cabang, di dealer atau di tempat-tempat lain atau di perusahaan leasing lainnya, banyak banget yang melakukan kecurangan. Dan tidak hanya di perusahaan Invi dan juga di perusahaan leasing lain, mungkin banyak perusahaan yang mengalami hal yang sama. Padahal untuk penyimpangan kecurangan atau memasukkan tanda tangan itu sebenarnya penipuan ya. Jadi ada pasalnya juga, dan juga kenapa kalau melakukan kecurangan itu tidak diperbolehkan, apalagi dalam perusahaan ini, karena takutnya di kemudian hari atau di periode berikutnya terjadi kesalahan atau permasalahan lain, maka tidak dapat karena tanda-tanda palsu. Lalu ada di poin 2, ada syarat keluar yang digunakan untuk mengisi data sering mengalami kecelakaan sehingga proses pembuatan PO menjadi tertunda. Jadi banyak banget perusahaan cabang menggunakan jaringan server yang sama. Jadi kalau kita menggunakan, saking banyaknya menggunakan jaringan server yang sama, maka akan mengalami keterlambatan atau jaringan error atau down. Jaringannya bisa down karena saking banyaknya yang menyambung atau menggunakan jaringan yang sama atau frekuensi yang sama ya. Nah, itu bisa menjadi keterlambatan nantinya admin untuk membuat purchase order atau surat PO-nya tertunda. Lalu untuk poin ketiga, adanya nasabah yang terlambat dalam pembayaran angsuran. Nah, ini untuk poin ketiga biasanya tidak hanya di perusahaan ini saja, namun di perusahaan-perusahaan leasing lainnya banyak sekali permasalahan pokok yang memang
dia itu mengalami terlambatnya pembayaran dengan berbagai alasan, atau lainnya, jadi mengacu ke permasalahan pokok juga. Jadi tidak hanya untuk permasalahan pembayaran dan si perusahaan itu mengalami permasalahan dalam pembayaran ya, proses pembayarannya juga. Yang keempat, poin keempat, sulitnya menghubungi nasabah dalam penanganan kredit yang terlambat dalam pembayaran. Nasabah yang sulit dihubungi untuk penanganan kredit ini biasanya terjadi karena nasabah tidak mau mengangkat telepon atau karena nomor nasabah tersebut tidak aktif atau diganti. Nah, jadi masih menyangkut dengan poin ketiga ya. Nah, kenapa sih banyak banget permasalahan seperti itu? Nah, padahal permasalahan seperti itu juga nantinya akan menjadi permasalahan pokok. Menjadi permasalahan pokok di perusahaan leasing tersebut atau perusahaan perkreditan tersebut. Dengan berbagai modus, dengan cara biasanya nasabah itu sulit untuk dihubungi atau ditelepon atau dengan berbagai alasan, dan juga bahkan paling parahnya kadang mengganti nomor telepon dengan nomor telepon yang tidak aktif, atau dia yang paling parahnya lagi, banyak nasabah juga yang nggak sedikit kabur demi menyelamatkan dirinya karena dia tidak sanggup untuk membayarnya. Itu permasalahan pokok yang banyak terjadi dan secara umumnya banyak kita temui di perusahaan leasing atau perusahaan perkreditan. Nah, di sini karena kami juga meneliti, maka kami juga akan melihat pemecahan masalahnya. Untuk pemecahan masalahnya bisa lihat di layar monitor sebelum sekalian ya. Yang pertama, untuk poin pertama yang tadinya melakukan kecurangan, maka pemecahan masalahnya yaitu dengan memberikan pengarahan kepada pihak toko atau pihak dealer ya, atau pihak kantor cabang, pengisian aplikasi order agar pihak toko bisa membantu Salesforce dalam mengisi aplikasi order sehingga Salesforce tidak mengalami kesulitan dalam menangani calon nasabah. Jadi kita bimbing nih si Salesforce-nya untuk mengisi aplikasi ordernya. Jadi dia juga tahu sistemnya seperti apa, dibimbing agar tidak terjadi kesalahan ya, atau kecurangan seperti memasukkan tanda tangan surat itu tidak dibenarkan. Lalu untuk poin kedua bisa dilihat di permasalahan pokok, yaitu server yang digunakan untuk menginput data sering mengalami keterlambatan. Nah, dari permasalahan pokok poin kedua yaitu server, maka pemecahan masalahnya di poin kedua adalah masalah server yang lambat saat digunakan karena banyaknya yang menggunakan server tersebut. Sebaiknya menambah kapasitas server menjadi lebih besar sehingga tidak mengalami keterlambatan dalam melakukan penginputan. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang memang biasanya seperti leasing ini atau perkreditan itu membutuhkan kapasitas server yang luas ya, cakupan server yang luas karena banyak banget perusahaan cabang yang menggunakan server yang sama dan tidak mungkin itu semua mengacu menjadi satu atau berkumpul menjadi dalam satu server. Maka salah satu jalan keluarnya itu menambah kapasitas server yang untuk cakupan yang lebih luas. Jadi agar semuanya itu bisa menggunakan server yang sama. Lalu untuk permasalahan pokok yang ketiga bisa dilihat di layar monitor, adanya nasabah yang terlambat dalam pembayaran angsuran. Nah, penyakit yang udah lama ini ya. Untuk pemecahan masalahnya adalah menghubungi nasabah 3 hari sebelum jatuh tempo atau didatangi oleh kolektor apabila nasabah tersebut tidak sempat membayar angsuran. Jadi untuk sebelum jatuh tempo 3 hari sebelum tanggal pembayaran, maka lebih baik atau alangkah baiknya kita kolektor menghubungi nasabah terlebih dahulu gitu. Jadi kita hubungi nasabah melalui telepon, misalkan yang pertama kita mengingatkan, lalu yang kalau misalnya udah mendekati tanggal jatuh tempo dan dia belum membayar di tanggal jatuh tempo tersebut, maka kita kolektor boleh untuk mendatangi langsung atau bertemu oleh nasabah. Nah, untuk memastikan kapan nasabah akan membayarnya. Lalu untuk poin yang keempat, seperti nyambung ke poin ketiga, yaitu nasabah yang sulit dihubungi untuk penagihan kredit ini biasanya terjadi karena nasabah tidak mau mengangkat telepon dan atau nomor telepon tidak aktif atau diganti. Untuk pemecahan masalahnya yaitu dalam menghubungi nasabah yang sulit untuk dihubungi, sebaiknya kita sebagai kolektor atau cabang perusahaan leasing ke kantor rumah nasabah tersebut atau tempat kerja nasabah tersebut.
Jadi kita bicarakan dengan baik kepada tuan rumahnya atau tetangganya untuk menanyakan kapan nasabah untuk membayar tagihan dia yang menunggak, ya istilahnya menunggak atau tidak tepat pada saat pembayaran jatuh tempo ya. Jadi gitu. Nah, mungkin itu aja sih permasalahan dan alternatif pemecahan masalah yang kita temukan di perusahaan leasing. Tidak hanya di perusahaan inti, tapi yang banyak atau secara umum. Kesimpulan dari hasil proyek sistem informasi akuntansi dari kelompok kami yaitu, dengan semakin berkembangnya dunia bisnis, maka semakin banyak kebutuhan dana dan modal yang harus dipenuhi oleh berbagai perusahaan atau perseorangan. Hal tersebut mendorong industri bisnis yang bergerak dalam bidang pembiayaan sewa guna usaha atau perkreditan yang disebut leasing. Dengan adanya penelitian yang telah kami lakukan dengan meninjau secara langsung bahwasannya adanya perusahaan pembiayaan perkreditan memiliki dampak positif dan negatif. Salah satu dampak positifnya yaitu memberikan kenyamanan kepada konsumen dengan adanya penalangan dana terlebih dahulu, sehingga konsumen tidak perlu datang langsung ke dealer. Dan dalam proses sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh PT Indomobil Finance Indonesia sudah terkomputerisasi dengan menggunakan software khusus. Ada beberapa sedikit saran, yaitu saran teruntuk PT Indomobil Finance Indonesia. Kami dari mahasiswa peneliti Universitas Bina Sarana Informatika menyarankan untuk lebih ke sistem penginputan akuntansi, yaitu menambah kapasitas cakupan server yang lebih besar, mengingat banyaknya kantor cabang yang juga turut menggunakan server yang sama, sehingga tidak mengalami keterlambatan dalam melakukan. Berikut daftar pustaka yang kami jadikan sebagai referensi dalam pembuatan pembukuan proyek sistem informasi akuntansi. Bapak Dede Firmansyah Saifuddin, M.Com selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, Kampus Kabupaten Karawang, Universitas Bina Sarana Informatika. Bapak Muhammad Samsul Aziz, M.Com selaku Kepala Universitas Bina Sarana Informatika PSTK UJKP. Bapak Wawan Haryanto, SEMAKT, selaku dosen mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas 11 3A15, sekaligus pembimbing tugas proyek Sistem Informasi Akuntansi. Tanpa orang tua beserta keluarga kami yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada kami untuk menyelesaikan proyek Sistem Informasi Akuntansi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan.